Selamat siang Semeton, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah hadir pada acara kami pada hari ini, BLU Talks edisi spesial. Kalau teman-teman masih ingat, di BLU kami sudah menghadirkan salah satu BLU di Kementerian Koperasi dan UMKM beberapa minggu yang lalu, BLU LPDB, pada saat BLU LPDB berkunjung ke Bali. Hari ini kita akan menghadirkan satu orang bintang tamu dari BLU lainnya di Kementerian Koperasi dan UMKM dengan segmen layanan yang berbeda. BLU ini disebut BLU Lembaga Layanan Pemasaran, Koperasi dan UKM, atau terkenalnya atau lebih akrabnya disebut Smesco. Kita sangat bangga karena pada hari ini Direktur Utama BLU Smesco sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kita sharing mengenai pengembangan UMKM di Provinsi Bali. Mari kita sambut bersama narasumber kita pada hari ini, Bapak Leonard Theos Sabrata, Direktur Utama BLU Smesco. Selamat siang, Pak. Siang, Natalia, apa kabar? Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak kunjungan di Bali. Ya. Oke, Pak Leo, ini teman-teman tentunya akan ingin tahu dulu BLU Smesco itu apa Pak? Dan segmen layanannya apa? Supaya kita bisa lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Baik, jadi kan saya bergabung di Januari 2020. Gak lama kemudian pandemi ya, di bulan Maret itu. Jadi sebetulnya sekarang sekitar 1,5 tahun lah saya sudah menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia, yang nama resminya LLP KUKM. Tupoksi kita kan pemasaran UMKM, tapi memang secara fundamental kita juga pasti juga melihat perkembangan zaman. Ketika dia berdiri di 2007, mungkin sejak 2007 sampai dengan sebelum masa-masa digital era, itu kan model bisnis pemasarannya kan berbeda ya, dimana ada kebutuhan terutama mungkin ya lebih ke arah pemasaran melalui pameran ya, melalui exhibition, melalui showroom dan lain sebagainya, dan itu terpenuhi dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang ada di Smesco di Gatot Subroto, termasuk ada sebuah pusdiklat di Cisarua yang membackup semua aktivitas yang mungkin narasinya adalah narasi pre-pandemi dan juga sebetulnya pre-digital era gitu ya. Nah, ketika kita berubah masuk ke digital era dan juga post-pandemic, ini kan harus ada narasi baru, harus ada pendekatan baru. Mungkin itu yang sedang kita lakukan, yang sudah kita rencanakan, dan tahun ini adalah tahun transformasi dan juga tahun implementasi. Harapannya tahun depan ini sudah berjalan dengan baik. Itu juga kenapa hari ini kita bertemu di Bali. Ya, ini bukan hanya work from Bali, tapi memang betul-betul kita sedang mencoba membangun sebuah ekosistem yang salah satu stakeholdernya ya adalah kita, Smesco Indonesia sebagai BLU Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk mendorong UMKM terutama teman-teman yang ada di Indonesia Timur dengan menggunakan hub di Bali. Mungkin dari situ kita mulainya. Oke, menarik sekali Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengenal ada BLU di bidang kesehatan gitu ya, rumah sakit, ada di bidang pendidikan, yang ini penyedia barang dan jasa lainnya tapi di sektor UMKM ya Pak ya, koperasi dan UMKM. Dan tadi layanan yang disebutkan adalah pemasaran untuk UMKM. Pak Leo menyebutkan Bapak ini sedang mengembangkan commercial hub di Indonesia Timur. Mungkin boleh dieksplor lebih lanjut Pak. Baik. Ini seperti apa? Jadi gini Natali, ini mohon maaf juga ya, maksudnya ini saya dapat inspirasi ini sebetulnya bukan hanya tanpa masukan, tapi sering beberapa kali kita berdiskusi dengan kadis-kadis, kepala dinas koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada satu kesempatan di awal saya menjabat itu kita menyampaikan vision dan mission yang baru gitu kan. Wah, kita mau kesini ya, dan mengembangkan platform dan lain sebagainya, nanti ada strategi pemasaran so and so dan lain sebagainya. Saya ingat sekali ada satu kadis dari Maluku yang kemudian angkat suara gitu kan. Pak Leo, kayaknya kita nggak begitu bisa partisipasi dalam program ini. Terus saya tanya, kenapa Pak?
karena kayaknya kita nggak mungkin bersaing. Loh, saya pikir kenapa gitu ya kan? Iya Pak, karena komponen utama sebagian dan juga komponen pembantu yang kita pakai itu datangnya dari Jawa Timur kebanyakan. Jauh ya Pak? Jauh. Jadi kemudian barang ini contohnya packaging gitu ya, atau apapun itu, kemudian dikirim ke Maluku, diproses di sana, diberikan branding dan lain sebagainya oleh UMKM di sana, kemudian dia harus menjual, mencari pasar. Di sana juga nggak ada market, tidak ada pasar di sana, pasarnya harus kembali lagi ke Jawa. Ongkirnya mahal. Jadi artinya 2 kali jalan kan. Betul. Dari situ saya juga kemudian sadar dan sering sekali komunikasi dengan Kadis Papua gitu kan. Itu teman baik saya lah, dia orangnya juga sangat, kita sedang bekerja sama nih untuk PON ya, untuk PON 2020 ini 2021 untuk bagaimana caranya supaya entrepreneurship di sana juga bisa berkembang. Tapi kemudian mungkin ya sisi entrepreneurship saya gitu ya, sebagai orang yang dulunya di private sector, melihat kita harus punya strategi yang sangat realistis gitu ya. Kalau kita hanya memberikan sumbangan atau anggaran ataupun support yang tidak akan berbuah hasil di long term, di jangka panjang, ya itu seperti buang garam ke laut gitu kan. Jadi akhirnya dipikirkanlah, sepertinya diperlukan sebuah hub. Nah, lokasi di mana? Sepertinya harus di Bali gitu kan, untuk Indonesia Timur, tapi juga untuk Bali sebagai kebangkitan Bali setelah terpuruk di masa pandemi ini gitu kan, yang selama ini mereka tergantung lebih dari 90% itu dari pariwisata. Alangkah baiknya ini saatnya Bali pivot ya. Bali pivot mau kemana? Proses olahan produk yang di brand made in Bali, yang sebetulnya akan memiliki market yang sangat luar biasa, baik itu di lokal ataupun di international market. Tapi selama ini kan yang dijual hanya tourism. Nah, kenapa tidak gitu Mbak? Produk-produk made in Bali dengan komunitas-komunitas dari Indonesia Timur. Jadi bisnis yang di sana sebagai supply, bisnis yang di sini sebagai processing, branding, marketing, marketnya di mana-mana gitu kan? Karena kalau kita dorong entrepreneurship, artinya kan akan tumbuh nih gitu kan, entrepreneur baru, termasuk yang sudah ada sekarang naik kelas. Ketika mereka naik kelas, yang ini tumbuh baru, rame ya, misalnya berhasil, komoditas di Bali tidak akan cukup untuk bisa mensupport mereka. Artinya ini harus datang dari luar pulau. Nah, secara strategik lebih baik datangnya dari Indonesia Timur. Karena kita juga akan membantu teman-teman yang ada di sana dengan komoditas-komoditas yang juga belum tertangani dengan baik. Seperti itu sih pemikirannya. Karena dari sisi komoditas dan bahan baku, teman-teman di Indonesia Timur tuh sudah ada sebenarnya Pak ya. Apa juga ada. Betul. Cuman memang mungkin ya tadi seperti Bapak sampaikan, kalau sampai dia di Maluku terus dia dapatnya kayak packagingnya dari Surabaya atau Jawa Timur gitu ya, takes time untuk mengirim ke sana, belum lagi memasarkan, ongkir mahal gitu ya. Siapa yang mau beli produk UMKM ini? Tapi keren banget Pak tadi Pak, kalau Bapak sebutkan mengenai pengennya supaya UMKM ini bisa naik kelas. Kalau kita lihat dari konten-kontennya BLU Smesco, emang itu salah satu jargon ya Pak ya, UMKM naik kelas. Terus tadi juga Bapak menggambarkan hub ini kan sebenarnya selaras dengan salah satu nilainya Smesco ya Pak ya, sinergi gitu. Betul. Terima kasih Mana, tadi masih ingat nih. Jadi waktu saya join, ya saya berpikir memang kita perlu semangat baru, gitu kan. Jadi kita buat sebuah semangat baru 3S. Jadi sinergi, sosial dan solidaritas. Yang sebetulnya ini bukan sesuatu yang keluar dari pemikiran saya, bukan. Ini sebuah asas-asas yang sudah ada. Itu sebagian dari asas koperasi. Iya kan, yang sebetulnya juga sudah mendarah daging di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Semangat gotong royong gitu kan, ekonomi kerakyatan, ekonomi gotong royong itu kan seharusnya bisa diwujudkan untuk narasi post pandemi. Nah, ini post pandemic, konsep ini akan semakin berkembang, tapi harus didorong, nggak bisa terjadi organik begitu saja gitu kan. Makanya effort kita untuk menjadikan Bali sebagai hub untuk Smesco Hub Timur ini
itu adalah bagian dari narasi dan pemikiran itu gitu ya. Kalau misalnya, dan di Bali ini sendiri juga kan kultur gotong royongnya sangat kuat gitu kan, dengan adanya kolektif ekonomi, banjar dan lain sebagainya. Ini kan harapannya sudah bisa diimplementasikan dengan lebih cepat gitu kan. Kalau kita tahu sistem subak gitu dan lain sebagainya yang ada di Bali ini kan bagian dari yang sebetulnya hanya tinggal dimodernisasi gitu kan. Bagaimana nih ekonomi kerakyatan dan gotong royong ini diinjek dengan teknologi gitu kan, dan juga ada stakeholders yang dari luar. Makanya kita sebutnya Bali based entrepreneur. Jadi bukannya, mohon maaf, bukannya orang Bali, tapi Bali based entrepreneur. Karena ya terjadinya melting pot ini itu penting. Sebetulnya itu sudah terjadi di Bali. Ada transfer of knowledge ya, ada perputaran ini dan lain sebagainya, dan ada investasi itu yang juga penting. Itu karena adanya melting pot tadi gitu kan. Nah, makanya Bali based entrepreneur, orang yang hatinya ingin membantu Bali gitu kan dan bekerja di sini, itulah target market kita gitu, yang kita ingin ajak supaya ada satu kolektif gitu kan, sinergi dan kolaborasi untuk memajukan Indonesia bagian timur. Gitu sih. Betul. Ini benar-benar kalau menurut saya keren sih Pak, karena kita memilih Bali sebagai tadi ya titik untuk pembangkit Indonesia bagian timur. Karena kalau misalkan saya dulu pernah di luar Pak, sama juga orang tuh nggak terlalu tahu nama negara kita kadang-kadang. Where are you from? Indonesia. Gitu. Agak susah menjelaskan ya. Tapi pada saat begitu kita bilang Indonesia is the country of Bali. Bali is part of Indonesia. Mereka baru ngeh gitu kan. Oh ternyata Bali itu di Indonesia gitu ya. Jadi lebih enak mengenalkan nama Bali mungkin buat dunia internasional Bapak dan Ibu, dan itulah mengapa sangat strategis kalau menjadikan Bali ini sebagai tadi melting pot ini apa ya, entrepreneurship tadi, Bali made entrepreneurship, Bali based Bali based entrepreneurship. Oke, siap Pak. Terus kalau misalkan ini kan penonton BLU Talks kita kali ini tuh bukan hanya BLU, tapi juga barangkali birokrat dari berbagai kementerian dan juga UMKM gitu ya Pak ya. Kalau mereka ingin terlibat dalam pengembangan commercial hub ini, apa yang harus mereka lakukan Pak? Terutama sebetulnya kita ingin jelaskan bahwa Smesco Hub Timur ini adalah sebuah kolaboratif effort ya. Jadi upaya kolaboratif yang memerlukan banyak sekali stakeholders di dalamnya untuk bisa mensukseskan ini, karena ini bentuknya ekosistem. Nah, ekosistem ini stakeholdersnya, penunjangnya ada beberapa key point, gitu, ada beberapa titik yang memang sangat fundamental dan sangat integral. Nomor satu itu pasti hubnya, ya. Jadi itu hubnya satu. Kedua itu adalah solusi logistik. Ketiga itu solusi financing. Dan terakhir baru solusi marketing, gitu kan. Termasuk kayak pemainnya ya diantaranya. Jadi ini kan satu alur supply chain yang harus dibangun bersama-sama. Smesco definitely tidak bisa sendiri. Nah, Kementerian Koperasi dan UMKM pun juga tidak bisa sendiri. Ini ada KL-KL lain, ada instansi lain, termasuk private sector gitu, yang harus terlibat di dalam pembangunan ekosistem ini. Makanya walaupun saya lagi kelihatannya work from Bali, ini sebetulnya meetingnya malah lebih padat gitu kan. Ya karena saya ketemu-ketemuan terus gitu ya dengan stakeholders yang ada di Bali. Tapi sebetulnya kita juga sudah melakukan beberapa pendekatan dengan terutama Pemda dulu di Indonesia Timur gitu kan, karena komoditas dari mereka lah yang nanti akan diperlukan. Nah, keterlibatan dari terutama UMKM ya, dan juga sebetulnya saya ingin menyapa dan juga mengajak para Pemda gitu ya, pihak-pihak di Pemda untuk mulai bergerak menyiapkan komoditas mereka gitu kan. Tapi yang diperlukan sebetulnya adalah B-nya, bisnisnya. Bisnis di putra-putra dan putri daerahnya di sana harus mulai berbisnis untuk menjadi mitra bisnis Bali based entrepreneur yang di sini. Karena mohon maaf, kalau nanti sudah masuk ke teknis dan masuk ke operasional, ujung-ujungnya itu adalah B ketemu B. It's a B2B thing ya. Kalau ini B ketemu G, nanti nggak jalan lagi. Kalau G ketemu G, ya kita tahu lah ya, gitu. Gitu aja. Itu aja, udah saya stop di situ ya. Karena saya orang pemerintah juga sekarang. Tapi ya enggak lah. Ini pemerintah sudah banyak berubah. Tapi ya mungkin karena kita BLU dan saya senang sekali menjadi bagian keluarga besar dari BLU ini, karena kan kita bisa engage dengan
private sector gitu. Jadi hubungan atau relationship kita dengan private sector itu bisa menjadi real karena ada ikatan. Nah, ikatannya itu bisnis, walaupun non profit gitu ya, walaupun ini semangatnya ada sosialnya untuk UMKM dan lain sebagainya, masyarakat besar, tapi tetap private sector itu butuh komitmen lebih daripada itu. Dan disitulah kenapa BLU itu menjadi model yang sebetulnya dalam hal ini ya sangat baik gitu kan, untuk bisa menjadi pemainnya gitu kan, menjadi pemain yang penting di dalamnya. Gitu. Terima kasih Pak. Ini malah Bapak ikut mempromosikan BLU. Iya, saya biar naik ranking aja. Oke, siap. Nah, Pak, ini tadi kan menarik. Berarti dalam inovasi Commercial Hub ini Smesco lebih berperan sebagai fasilitator atau mediator gitu ya, lebih dalam satu ekosistem. Oke, ini sangat menarik sekali. Terus Bapak kira-kira ada pesan nggak untuk UMKM atau BLU di Bali ataupun pemerintahan di Bali dan mungkin daerah lain juga? Intinya saya percaya dari sejak bergabung di pemerintah gitu ya, saya percaya ini kolaborasi antara pusat dan daerah itu sangat penting gitu ya, karena yang memiliki intelligence mengenai apa dan kebutuhan daripada daerahnya adalah kepala daerahnya gitu kan. Jadi memang kita butuh sekali komunikasi yang komprehensif dan juga rutin gitu ya, untuk mencari solusi-solusi yang memang dibutuhkan. Karena kebanyakan itu kadang-kadang gitu ya, pusat datang memberikan solusi sebetulnya nggak dibutuhkan gitu kan. Malah yang dibutuhkan malah tidak terjawab gitu. Bukan mungkin ini hanya miskomunikasi atau lack of communication gitu ya, tapi ya kedekatan penyampaian aspirasinya ini memang harus secara data gitu kan. Nah, data ini ini makanya kenapa kita bicara digital. Ketika kita memiliki sebuah dashboard gitu ya, yang datanya akurat, datanya accountable, komunikasi ini bisa terjalin dengan lebih efisien, tanpa harus terlalu banyak kunjungan ke daerah misalnya gitu kan, tanpa harus membuang APBN gitu kan, dengan kunker-kunker yang banyak sekali gitu kan. Justru kemajuan daripada teknologi di masa pandemi ini dengan adanya meeting yang tidak harus ketemuan muka dan lain sebagainya, tapi di balik itu harus ada kematangan data dan maturity of the data gitu kan. Nah, oleh karenanya Smesco ini sedang membangun sebuah dashboard dengan berbagai macam program onboarding agar database kita membaik. Nah, ini kita butuh pemerintah daerah gitu, untuk berpartisipasi secara masif dalam program ini, karena mereka lah perpanjangan tangan kita, dan juga perpanjangan tangan UKM daerahnya itu, ya kan. Tapi kita juga caranya bukan hanya ya bahasanya nodong data gitu, enggak, Ada satu, misalnya saya mau cerita program kita namanya e-brosur gitu kan. Nah, e-brosur ini adalah sebuah pelatihan bagaimana membuat brosur digital yang hyperlinknya itu PDF gitu kan, hyperlink langsung ke WhatsApp. WhatsAppnya adalah si UMKM gitu kan, karena kita melihat trennya kalau di level yang mikro dan ultra mikro atau bahkan yang kecil gitu ya, itu platform yang mereka pakai paling banyak adalah platform social commerce, bukan e-commerce. Social commerce dulu gitu. Nah, salah satunya adalah ya WhatsApp gitu kan. Nah, dari situ kita belajar, akhirnya kita bikin solusi itu. Tapi di balik program e-brosur ini itu adalah sebetulnya onboarding data. Tapi kita nggak nodong data, kita bilang nih kita ada solusi. Kalau kamu mau pakai, daftar dong, share kan? Dong, gitu kan ini kan insentif. Betul. Nah, ini kita ada berbagai macam program seperti itu, Natali. Termasuk program penjualan yang baru-baru ini sangat berhasil. Kita MOU dengan Kimia Farma. Terus kemudian ini sudah PO kedua, gitu kan. Kita kurasi, jadi onboarding dulu. Setelah di onboarding mereka dikurasi per kategori, karena kategorinya khusus. Karena Kimia Farma itu farmasi, ada 1.300 outlet di seluruh Indonesia. Jadi kita mendorong UMKM herbal dan spa produk.
yang berhubungan dengan ya penjualan mereka. Kalau kita jual fashion di Kimia Farma kan ya nggak pantas lah ya gitu, atau ya nah, jadi kita khusus herbal dan spa. Ini sudah PO kedua, saya menilai program ini sangat baik gitu, dan kita juga mendapatkan PNBP dari ini. Jadi ini kalau misalnya dijalankan dengan lebih masif lagi, saat ini baru 30 outlet yang berpartisipasi. Ada 1.300 outlet. MOU kita itu di bulan Maret, sekarang ini sudah hampir 1 miliar. Wow. Ininya nanti kalau 1.300 bisa ikut semua. Ya, matematikanya matematika simple sih sebetulnya gitu kan. Nah ini kan kita butuh UMKM herbal dan spa dari seluruh Indonesia, supaya nggak semuanya masuk dulu di sini, terus kemudian disebar lagi. Ya kalau bisa kan kita pakai hyper locality dong, ya kan. Kalau misalnya Kimia Farmanya ada di Papua, ya kalau bisa dia absorb ya UMKM Papua. Iya betul gitu. sekali Pak. Jangan barang dari Jawa dijual di Papua, nanti yang Papuanya nggak kebagian. Yang dapat duit orang Jawa lagi. Yang dapat duit orang Jawa lagi, gitu kan. Nah ini yang menjadi bagian penting, makanya kenapa Smesco Hub Timur itu ingin mengorkestrasi dan juga menjalankan hal-hal yang seperti ini. Iya. Keren loh Pak. Tadi Bapak sebutkan mengenai tadi bagaimana cara Bapak mendapatkan data dengan membantu UMKM membuat brosur. Saya pernah coba aplikasinya Pak. Yang tinggal masukin foto terus tiba-tiba jadi keluar leaflet iklan. Keren banget dan sangat mudah teman-teman semua. Terus habis itu tadi Bapak sebutkan soal yang tadi kerjasama dengan Kimia Farma ya untuk mengangkat UMKM yang herbal tadi. Yang baru yang kemarin saya lihat Bapak lagi buka untuk UMKM yang produsen coklat, butter dan juga kita call out. Okay. Jadi misalnya ada kebutuhan nih dari grup hotel, ada nggak gitu kan pengusaha coklat keju gitu kan yang kita bisa tawarkan, karena kita sudah MOU dengan grup Hotel Accor. Nah Hotel Accor ini kan juga sudah ada peraturan ya dari pemerintah kita untuk mereka bisa mengakomodasi UMKM lebih banyak. Kalau nggak salah peraturan di Bali itu 30%. Ya kan. Nah kalau retailnya itu 60% harus produk lokal gitu kan. Tapi kita tahu sendiri itu kan antara supply dan demand gitu ya. Kalau supply-nya nggak ada bukan salah mereka juga gitu ya. Nyari dari luar lagi. Nyari dari luar lagi. Oleh karena itu ya kita harus tumbuh kembangkan UKM lokalnya gitu kan. Ya percuma nanti kita banyak demand tapi supply-nya nggak ready. Nah terutama ini kita bicara yang lemah di Indonesia itu adalah R&D dan processing. Mungkin bukan komoditi. Kalau komoditinya sudah banyak, bahkan beberapa kali panen raya dan lain sebagainya itu terbuang, gitu kan? Nggak usah jauh-jauh lah, di Bali itu kemarin buang-buang salak, ya kan? Buang-buang apa lagi, gitu kan? Tapi ada beberapa komoditas yang justru sudah teridentifikasi itu kekurangan. Itu tadi yang saya cerita, karena UMKM-nya naik kelas. Diabsorb gitu kan. Saya kasih contoh aja lah, ini nyata, boleh dicek karena orangnya sudah klarifikasi kemarin di pertemuan kita. Coklat dari Jembrane. Wah, ini kan? Saya malah belum pernah coba nih. Saya jangan sebut merek lah ya, jangan sebut merek, tapi kalau kamu pulang dari Bali, itu ada tokonya gitu kan. Yang 3 huruf itu ya kan. Nah, tokonya bagus, desainnya bagus, itu dari Jembrane. Nah, dia sudah bilang kemarin, coklat dari Jembrane ini tidak cukup kalau misalnya saya dapat order yang berlimpah gitu kan. Jadi dia mau berkembang, dia tidak bisa berkembang. Sampai artinya dia harus ambil dari luar, dari bahannya. Indonesia Timur. Kedua, mente, cashew. Ya, ada satu company di Karangasem yang sudah terkenal juga. Brandnya udah terkenal banget ya Pak. Udah terkenal banget pokoknya, cuma kita nggak sebut. Kacang mentenya bukan dari Bali lagi. Sebagian harus dari Flores, karena di Balinya sudah tidak mencukupi. Nah, artinya argumen yang tadi saya sampaikan ini real. Ini bukannya yuk kita bantu teman-teman Indonesia, bukan. Ini kebutuhan Bali juga, karena Bali tidak mungkin untuk mensuplai kebutuhannya ketika ini nanti turismenya naik lagi, terus entrepreneur-nya nambah, tidak mungkin. Gitu. Jadi kita harus bekerja sama.
Sinergi tadi intinya Pak ya. Oke. Menarik banget. Pak Leo nih idenya banyak banget Pak ya kayak. Kalau saya lihat kadang-kadang kebanyakan, eksekusinya kita bingung. Nah, ini Pak Leo ini kan backgroundnya product designer dari private teman-teman. Tapi kenapa bisa sampai BLU? BLU itu kan instansi pemerintah. Itu istimewa BLU karena pejabat pengelolanya BLU tidak harus dari birokrat teman-teman. Bisa dari tenaga profesional seperti Pak Leo ataupun dari private sector gitu ya. Nanti ada mekanisme rekrutmennya. Nah, yang menarik Pak, kenapa dulu pada akhirnya Bapak memutuskan masuk ke dunia birokrat atau pemerintahan? Itu ada kira-kira apa yang membuat Bapak memutuskan? Kan karir Bapak sudah bagus, Bapak ikut jadi foundernya The Good Step, terus habis itu Indo S3 dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa akhirnya Bapak memutuskan, oke lah saya mau ikut masuk ke dunia birokrasi di pemerintahan gitu ya Pak ya? Ini jawaban yang sejujur-jujurnya ya. Jujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Saya punya visi gitu kan pribadi atau misi pribadi yang sebetulnya I know ujungnya tuh di mana gitu. Tapi untuk kesana ada banyak jalan dan berbagai jalan itu ya let's say kita pilihannya multiple choice lah, 3 aja deh ABC gitu kan. Yang A saya sudah jalanin, which is private sector. Dengan movement, bright spot market, the goods department, brand lokal tumbuh ribuan dan lain sebagainya, sudah kita jalanin bersama. Bukannya belum nyampe, tapi ada something missing, gitu kan. Nah, yang kedua melalui edukasi. Sudah saya jalanin juga, mendirikan sekolah vokasi, industri makerspace selama 6 tahun. Kita melatih partisipannya berbayar gitu kan, private sector, menumbuhkan banyak sekali brand lokal juga. Salah satunya saya pakai ini, ya kan, Sukacita, social enterprise yang begitu ya dahsyat lah dalam pengembangan impact buildingnya gitu kan. Tapi masih kurang juga gitu kan. Nah, ada satu jalur nih yang saya belum pernah saya tempuh, government. Mungkin boleh dibilang saya dulu juga yang berseberangan dengan government. Tapi saya ada kesempatan di mana waktu itu saya bantu men-set up Jakarta Creative Hub bersama gubernur sebelumnya Pak Basuki, Pak Ahok gitu kan, dan Ibu mendirikan Jakarta Creative Hub. Dari situ saya melihat sebetulnya kalau pemerintahan itu bisa bekerja sama dengan private sector dengan baik, itu impactnya luar biasa. Nah, ketika ada momentum ini dan kebetulan juga di masa-masa itu saya istilahnya ya bahasa santainya punya waktu, ya kan, punya waktu dan juga sudah ada agenda yang selesai. Waktu itu saya lagi temenin ibu saya yang sakit gitu kan. Ya udah, ya saya pikir ini saatnya mencoba sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, makanya saya pikir ya udah nggak ada salahnya gitu kan, coba aja masuk. Anyway, kalau saya ditanya begitu, paling gampang gini, saya bukan politisi. Ya, itu satu. Nggak mau nyalon juga loh Pak? Iya, enggak. Saya nggak punya partai apapun, bukan gitu kan, nggak ada yang mau rekrut saya juga gitu kan. Anyway, I don't have an agenda, gitu, political agenda. Saya nggak punya political agenda. Purely saya masuk ini karena saya ingin tahu bagaimana how does our government itu works. Karena dengan kesadaran itulah baru kita nanti bisa berkarya dengan knowing parameter-parameternya gitu kan, dan secara legal gitu ya, secara ini birokrasi dan lain sebagainya yang sebelumnya mungkin asing sekali buat private sector gitu ya, bahkan anti ya, waduh ini government, udahlah malas gitu kan. Nah, justru saya juga ingin menjadi advokat gitu, bahwa yes maybe masih sulit gitu ya, masih sulit, tapi kalau trajectory rate-nya ini seperti ini, pemimpin kita juga makin membaik, semakin banyak keterlibatan antara private sector dengan pemerintah, lama-lama ini pasti membaik gitu kan. Tapi harus tahu caranya, harus tahu masing-masing ini keterbatasannya ini, yang ini keterbatasannya ini kekuatannya ini, yang ini kekuatannya ini, barulah kita bisa ketemu gitu kan. Di mana saya nggak tahu. Ya kan, ya mungkin salah satunya di BLU
ya kan, atau di BUMN, satunya, gitu iya, kan, ya kan, jelas lah kalau BUMN jelas, gitu iya. ya, pasti bisa engage. Iya. BLU juga, gitu maksudnya. Nah mungkin ini yang ya saya pikir inilah salah satu visi dan juga mungkin apa ya, dedikasi dan kontribusi yang saya bisa jalankan selama beberapa tahun ke depan ini ya melalui Smesco. Iya. Tentunya nggak mudah ya Pak ya, saya tahu maksudnya itu kan seperti masuk ke tidak mudah sama sekali. Tapi kalau kita lihat improvement Smesco ini cukup banyak loh teman-teman gitu ya. Dari Smesco-nya sendiri gitu sekarang udah bangun bikin Smesco Lab di mana-mana ya Pak ya. Ya, Terus Smesco Labo namanya, Smesco Labo. Terus kemudian juga saya tahu Smesco tadinya mengelola aset di Cisarua yang kemudian Bapak sudah kembangkan menjadi Lokahejo segala macam gitu. Nah, kalau Bapak berpikir ide-ide seperti itu sebenarnya apa sih Pak yang bisa memantik ide Bapak, atau karena kan Bapak masuk ke dunia sangat berbeda, itu kan butuh waktu untuk transisi, terus tiba-tiba pada saat itu Bapak langsung keluar program-program ini dan itu di masa pandemi Bapak dan Ibu, bukan di kondisi yang normal. Iya, justru mungkin karena ada tekanan, ada pressure ya, ada pressure dan urgency, akhirnya idenya keluar. Oh gitu ya Pak. Jadi sebetulnya makanya ya, diamond itu kan nggak ada pressure nggak jadi, gitu kan? Iya, betul juga. Sama aja sih, sebetulnya di private sector juga sama. Kalau tidak ada kebutuhan yang urgent, tidak ada pressure, ya pressure-nya bisa macam-macam. Motivasi kan bisa datang dari mana-mana. Iya. Ya motivasi kamu apa gitu? Ya apa sih yang mau dijalankan dan dibuktikan atau didedikasikan gitu kan? Kalau buat saya sih memang ada beberapa. Saya nggak bilang saya nggak ada agenda. Semua orang pasti punya agenda. Agenda saya adalah ya saya harus juga bisa membuktikan bahwa private sector yang masuk ke pemerintah ya harus berhasil. Harus berhasil. Kalau enggak itu menjadi stigma gitu kan. Dan stigma ini juga tidak baik gitu maksudnya. So itu pressure-nya. Urgensinya pandemi. Urgensinya adalah pandemi, bahwa semua bad practices ataupun juga good practices gitu yang terjadi di masa lalu itu semua akhirnya keluar semua di masa pandemi, keluar semua, dan itu kita harus hadapi dengan kenyataan gitu maksudnya, bahwa ya ini it is what it is gitu kan. Tidak bisa lagi dibedakin, ya tidak bisa lagi ditutup-tutupi atau diacuhkan, dikesampingkan, harus dihadapi dengan ya frontal. You have to deal with it, gitu kan. Nah, I'm dealing with it, we're dealing with it, gitu kan. Smesco ini dealing with it, gitu kan. Bahkan ada beberapa keputusan strategis yang memang sifatnya transformasi internal dulu, gitu kan. Baru kemudian mungkin kedepannya kita bisa menjadi pelayan yang lebih baik untuk UMKM. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya juga ada beberapa hal yang masih in progress ataupun juga in improvement gitu kan. Butuh waktu, saya nggak pernah janji-janji yang terlalu gimana gitu kan. Tapi masa pandemi kemarin kita memperkuat think tank kita. Jadi semua strategi, semua roadmap dan lain sebagainya itu kita rancang sedemikian rupa. Nah makanya 2022 itu harusnya super implementation. 2021 ini transformation dan juga ya fundamentalsnya lah ya, kita mulai set up, setting dan lain sebagainya, stakeholdersnya kita garap dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 2022 hasil nyatanya itu terlihat. Jadi nggak muluk-muluk lah, semua juga proses gitu kan. Semua butuh proses. Kecuali saya ya janji-janji apa gitu. Pak, menarik tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata Bapak bukan cuman action keluar, tapi Bapak ternyata di dalam melakukan transformasi, mematangkan juga organisasi. Nah sekarang ini kita coba lempar pertanyaan nih Pak, karena ini kan yang menyaksikan ini nggak ada BLU yang sejenis dengan Bapak. Ini satu-satunya BLU yang pemasaran UMKM kan. Nah yang di Bali ini sih BLU-nya di sektor pendidikan sama kesehatan Pak. Misalkan nih kita berandai-andai, Bapak menjadi rektor sebuah BLU universitas, atau Bapak menjadi direktur utama sebuah BLU rumah sakit. Kira-kira transformasi apa yang Bapak ingin lakukan? Entah di Bali, entah di luar gitu, atau langkah pertama yang Bapak mau lakukan biasanya seperti apa Pak? Ini menularkan jiwa entrepreneurship tadi Pak. Ini mungkin saya agak sedikit
mungkin nggak populer nih jawabannya. Nggak populer nggak apa-apa, nggak harus populer. Kalau kita lihat dari jenis kebutuhan, yang satu rumah sakit, yang satu pendidikan, itu sangat dibutuhkan. Itu hampir mutlak dibutuhkan. Basic needs ya. Basic needs ya, primer nih ya. Yang satu lagi ini sekunder nih, yang kita jalankan ini sekunder, pilihan, opsinya juga banyak gitu kan. Sebetulnya di pendidikan dan di kesehatan itu ada captive market, namanya kan captive market. Jadi sudah ada captive-nya nih. Tinggal sekarang bagaimana maximize gitu kan captive marketnya itu, gitu kan. Termasuk misalnya ya kebutuhan untuk improvement ya. Kalau saya beberapa kali mendengar gitu kayak misalnya transformasi beberapa rumah sakit BLU ya, terutama yang di Jakarta gitu ya, yang kualitasnya membaik. Itu kan kalau kita dengar jadi bangga ya gitu ya. Maksudnya wow, oke, Indonesia tuh udah bisa di sini gitu ya kan. Mesinnya ternyata sudah punya, dokternya juga ada gitu misalnya, walaupun mungkin masih terbatas gitu. Nah, yang penting kan ya tadi yang saya bilang trajectory rate-nya gitu ya kan. Ini trennya begini, apa trennya begini atau bahkan begini. Kalau selama kita begini, then it's a good thing gitu kan. Waktu aja yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki semuanya itu kan siklus gitu. Kalau saya percaya cycle gitu kan. Cycle itu ya butuh waktu gitu. Nah, saya sih akan lebih, terutama ya kalau di kesehatan dan pendidikan, definitely udah nggak mungkin dan ini mutlak SDM. SDM. Karena kalau kita bicara chicken and egg, itu bukan chicken and egg. Di kesehatan dan di pendidikan, it's not a chicken and egg question, ya kan? It's definitely SDM duluan baru dapat market. Karena ya kecuali ya maybe I'm wrong gitu, cuman ya kalau menurut saya seharusnya begitu. Gitu kan, bagaimana kualitas pendidikan itu yang akhirnya akan membawa market, ya kan, kualitas pelayanan kesehatannya yang nantinya akan membawa market. Ya kalau misalnya dibalik bisa-bisa aja gitu, tapi kan nggak bisa berprestasi gitu kan. Nah sekarang yang menjadi KPI-nya prestasi atau quantity. Ya, seringkali quantity ya Pak ya? Ya, makanya ya itu kan juga jadi sesuatu yang mesti kita pertimbangkan gitu kan dalam menjawab pertanyaan itu ya kan. Kalau quantity mah gampang gitu ya kan, quantity mah ya bikin aja lagi yang banyak. Ya kan, maksudnya tidak perlu kualitas yang premium tapi yang penting masif gitu kan. Tapi kan itu tidak menjadikan sesuatu yang saya nggak bilang nggak bermanfaat ya, tapi negara kita saat ini tuh butuh yang berkualitas. Iya, kuantitas butuh, tapi kualitas jauh lebih butuh, gitu kan, di semua hal, gitu kan. Ya saya melihat kayak misalnya di Bali ini kemarin ya kita melihat, ini saya bicaranya juga agak populer nih ya, mengenai tourism ya, 5-star resort, ya. Bintang 5 resort. Kayak jamur lah ya Pak ya di Bali. Jamur ya di Bali ya. Banyak sekali. Sebetulnya goalnya apa ya? Gitu ya. Goal mereka ini apa ya? Gitu kan. Investment luar biasa. ROI-nya puluhan tahun, bahkan bisa mencapai 30 beyond gitu kan investment ROI-nya. Itu aja kalau trajektorinya bagus. Kalau ini cash flow-nya marketnya lagi bagus. Kalau marketnya seperti ini, mungkin jadi 100 tahun gitu kan. Terus pertanyaan saya adalah why do people invest in 5-star resort gitu kan? Padahal kalau tujuannya adalah prestige ya, suatu kebanggaan, ada satu brand yang asalnya mungkin banyak orang yang nggak tahu itu dari Bali. Ya mungkin ya kata-katanya seperti kenyamanan gitu ya. Oke. Kata kuncinya itu nggak usah disebut, brandnya. Ya gitu kan. Brand itu dimulainya di sini gitu, di beach ini, di Sanur gitu kan, oleh orang Indonesia gitu kan, yang akhirnya menjadi global standard in high end, bahkan diamond quality service and juga prestige gitu kan. Nah investmentnya dibandingkan 5-star resort itu cuma 1/5 kali
Tapi sekarang udah menggurita. Sekarang sudah menggurita, Iya. tapi tetap maksud saya yang dicari itu apa sih sebetulnya? Kalau misalnya kita mau menaikkan level, ya kita harus prestasinya seperti itu gitu kan, mencari benchmark gitu kan, mencari satu titik tolak ukur yang menjadi tolak ukur standar baru di dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke. Karena kalau enggak nanti ya itu tadi, where you from? Indonesia. Where's that? Iya. Iya. Bukannya Indonesia has the best sambal gitu. Yeah. Indonesia has the best 5-star resort atau resort gitu kan. Okay. Indonesia has the best people. Yes. Ya. Mana gitu kan? Ya mohon maaf. Kita mau ke sana kan? Iya. Actually, investmentnya kalau dipakai proporsional dan tepat, gitu kan, you don't need much. Itu maksud saya. Jadi kita nggak perlu buang-buang, gitu kan, anggaran, apalagi APBN, gitu kan, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas, ya kan? Diamond in the rough-nya, aduh lu cari sendirilah. Di Indonesia tuh banyak sekali diamond in the rough. Mau di Pulau Alor, ya kan, mau di ujung Papua, mau di Maluku, di mana, di Sumatera, kemarin saya ke Medan gitu kan, kayak wow Medan menarik ya gitu ya. Padahal 35 tahun yang lalu saya ke sana, ya nggak ingat apa-apa gitu, maksudnya ingatnya cuma beras tagi, bahkan Danau Tobanya saya nggak ingat gitu kan. Ingatnya kebun Jahinya. Ya ternyata Medan itu kan bisa jadi sentra, hub juga untuk Sumatera, gitu kan? Karena ya kita istilahnya inilah, investasinya itu dipilih dan fokus gitu maksudnya. Iya. Dan ini adalah pilihan, ya kan, memilih seperti misalnya pemerintah membuat DSP, itu kan pilihan. Ya pasti ada yang saya nggak jadi DSP gitu ya. Ya tapi kan itu pilihan, ya kan? Betul. Itu kan bentuk fokus. Nah seperti itu, gitu maksud saya. Jadi ya harus ada bentuk fokus, gitu kan. Oke, kita sepakat bersama, kita amin bersama. Ini ya yang kita kembangkan ya. Nanti ini menjadi model, menjadi pilot, menjadi model yang bisa memberikan proof of concept. Nah, dalam skala kecil itulah yang dilakukan oleh Smesco Labo. Gitu. Sebetulnya kita nih think tank, laboratorium yang sudah disupport oleh pemerintah, gitu kan, dalam hal ini Smesco dan Kemenkop, untuk memikirkan modul-modul yang kemudian kita piloting inisiatifnya, kita buktikan dalam skala kecil, tapi bisa membawa sedikit prestige dan juga ini menginspirasi, kemudian kita sebarkan, kita demokrasikan, dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan, daripada ya istilahnya mohon maaf, tak ada konvoy. Tidak ada konvoynya gitu kan. Kalau mau menang harus dikonvoy. Jadi memang mereka yang sudah lolos apa tadi ya Pak, ya seleksi baru Bapak kurasi gitu ya. Bapak tingkatkan. Itu sebenarnya kalau saya lihat di media sosial tuh banyak banget yang tertarik loh Pak sebenarnya. Mereka pengen produknya itu di mentori, dikurasi sama Smesco, tapi kan tidak semua bisa masuk ke sana ya Pak ya. Nah, ini yang saya mau juga klarifikasi ya. Iya. BLU itu kan memiliki anggaran dua ya. Jadi anggarannya itu ada dari APBN, rupiah murni ya. Tapi sebagian besar itu dari PNBP yang harus dihasilkan sendiri. Ya, betul ya. Betul. Secara mandiri dihasilkan tapi tidak harus disetor gitu kan ke APBN. Nah, namanya PNBP. Artinya ini ada keterbatasan. Untuk melayani, makanya kadang-kadang kalau suka ada yang bilang ini bertanggung jawab untuk UMKM seluruh Indonesia, saya koreksi. Mungkinkah dengan anggaran kita yang segitu, gitu kan, saya nggak sebut, gitu kan, kita melayani seluruh Indonesia? Tidak mungkin, gitu kan. Yang mungkin, makanya saya senang sekali bekerja dengan Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki, karena beliau juga punya pemahaman yang luar biasa terhadap realita yang harus dilakukan. Action plan-nya tuh real, gitu kan. Jadi dia bilang, ya kalau yang di bawah, yang UMKM ini kan ada yang mikro, yang mikro ya. Yang 99% ini harus low touch tapi high tech. Low touch high tech. Touch high tech. Contoh seperti ini.
ini kan high tech, kita bisa membuat konten, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan aspirasi dan pesan dan bahkan juga pendidikan melalui teknologi. Ini disebar kemana-mana, itu kan low touch tapi high tech. Nah, kalau yang tadi Natalie bilang inkubasi, saya pernah jadi inkubator, ya kan, 31 brand, gitu kan, di program yang waktu itu di industri makerspace. Itu setengah mati. Itu jujur saja, jujur aja, itu harus pakai hati, ya, pakai energi, dan itu seperti punya anak lagi, gitu kan. Dan sangat personal, biayanya juga besar, dan itu high touch. Kita bicara pendekatan, mentoring, financial solution, business modeling dan lain sebagainya, investment, itu high level touch. Udah kayak anak. Tapi nggak high tech. It's very low tech, iya kan, very personal gitu ya kan, harus one on one dan lain sebagainya, ada trust, ada ini dan sebagainya. It's very low tech, tapi high touch. Nah, kalau dikasih pilihan, ya kita dengan keterbatasan yang ada dan kemampuan yang ada di organisasinya, termasuk personilnya ini, ya kita harus memilih, harus fokus membuat gerbong UMKM naik kelas. Artinya yang kecil dan menengah itu menjadi fokus utama. Mohon maaf, bukan karena kita pilih kasih, bukan, karena ya kalau yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, mereka jadi gerbong. Menarik yang 99% ini, yang juga sebagian besar adalah ekonomi subsisten, di mana kata-kata entrepreneurship itu tidak ada. Nggak kenal kata-kata itu. Nggak kenal, mereka bertahan hidup. Mereka ini adalah pekerjaan sehari-hari yang dijalankan untuk melangsungkan kehidupan. Bukannya entrepreneurship, beda gitu ya. Jadi sekali lagi harus dimengerti, program-program yang dijalankan itu strategik gitu kan, dan juga ada target gitu ya, ada target market, ada target fokusnya, hasilnya, resultnya. Dan mungkin juga tidak bisa menginclude semua orang. Tapi jangan berpikir bahwa kita meninggalkan yang 99% ini, tidak. Ini kita lagi berupaya untuk mencari solusi yang jauh lebih efisien, pragmatis, dan juga ya punya solusi yang tepat dong gitu. Karena terbatas. Nah, tapi tepuk tangan juga gitu kan, maksudnya kayak misalnya kemarin program BEPUM gitu kan, itu juga salah satu yang low touch, high tech. Bayangkan kalau itu nggak pakai teknologi, betapa sulitnya gitu kan. Itu luar biasa sekali keberhasilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melaksanakan program itu gitu kan. Nah, saya sih sangat mendukung Pak Teten gitu ya, dalam kebijakan-kebijakan beliau, termasuk juga transformasi ke kedeputian yang tadi ada 7, sekarang tinggal 4, dan sangat fokus ya kan, deputi mikro, UKM, kewirausahaan, koperasi. Beneran sesuai sektornya. Sesuai dengan sektornya gitu kan, dan di dalamnya transformasi SDM-nya pun juga sudah terjadi. Nah, mari kita dukung gitu kan, mari kita dukung, karena istilahnya transformasi ini kan juga bukannya tanpa upaya, karena kan ini juga ya tahulah gitu ya, transformasi internal di kementerian itu kan juga tidak mudah gitu kan. Tapi saya sangat respect bahwa itu sudah terjadi, dan juga kita bareng ini Smesco juga bertransformasi, sehingga kemitraan di antara strategis ya, antara kita dengan LPDB dan kementerian sebagai induknya ini harus harmonis, dan juga harus punya program yang saling mendukung gitu, karena komponennya udah ada gitu, komponennya sudah lengkap bahkan gitu kan. Ada regulator, ada pembiayaan, ada pemasaran. Ada pemasaran. Iya, gitu. Betul sekali. Menarik banget loh Pak, obrolan kita siang ini. Kalau saya sih dapatnya there's too much to take. I mean like itu kita nanya ke satu hal, tapi Bapak tuh ngasih taunya tuh bahkan sampai ke ilmu manajemen, bisnis gitu ya. Bukan dari sisi teori tapi dari sisi praktisi yang emang sudah berpengalaman gitu ya. Bapak dan Ibu pasti punya banyak pertanyaan gitu ya. Kalau penasaran dan pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang Smesco, programnya,
selain ke media sosialnya gitu kemana Pak kira-kira Pak? Jadi kita sudah memiliki touch point, touch ya, point yang baru. Mau hubungin lewat WA bisa, mau email bisa. Nah, tapi touch point pertama adalah website kita. Website, ya, www ini juga baru transformasi nih. Iya ya. Pak, betul. Dulu websitenya banyak, ya kan? Ada ini. Yang mana yang official gitu kan? Termasuk media sosial kita juga dulu nggak ada yang official. Jadi kalau sekarang lihat Smesco Indonesia Instagramnya itu sudah centang biru Bapak Ibu, ya. Followernya sudah naik 2-3 kali lipat bahkan, ya kan? Tadi saya baru cek udah ngelebihin saya nih kayaknya nih. Bentar lagi saya nggak di endorse lagi nih, ya kan? Smesco yang di endorse ini kan. Jadi dari social commerce-nya, dari IG kita dan website baru kita smesco.go.id. Jadi sudah legit nih, government ya, bukan corporate bukannya .com, ya kan? smesco.go.id. Di situ kita ada pusat pelayanan UKM virtual, jadi bisa ticketing, bisa touch point melalui email dan lain sebagainya, dan bisa dilihat program-program yang kita jalankan ada di situ semua. Terus diupdate, termasuk ada live data UMKM yang terus ini ada apa namanya dashboard kita. Yang bisa diakses tapi limited. Jadi nggak semua informasi itu kita buka. Iya, betul. Jadi tetap harus dijaga ya. Iya, kita jaga kerahasiaan daripada database itu yang di-onboard ke kita. Kita sangat bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi ya kalau dilihat tidak selengkap yang publik bisa lihat. Tapi sebetulnya di belakangnya itu cukup lengkap. Gitu kan, dan sampai masuk ke KLBI-nya dan sebagainya macam. Karena ini kan voluntary ya datanya. Sekarang itu sudah di 45 ribuan. Dari sejak saya pertama gabung itu hanya di 2 ribuan. Nah ini yang mungkin saya juga mau mengapresiasi kerja daripada tim kita gitu kan, untuk terus onboarding. Pokoknya nomor 1 onboarding. Termasuk ini kan pesan dari Pak Jokowi untuk mendigitalisasi UMKM. Ya salah satu komponen pertama yang harus dilakukan adalah onboarding data. Itu harus dimengerti gitu, bukannya minta data terus kemudian ya memang jujur mungkin ya ada stigma itu ya. Setelah boarding data apa? Bukannya langsung onboarding data langsung dapat insentif, ya nggak begitu, ya kan? Onboarding data ini menjadi database yang kemudian kita bisa data analyze. Dari data analytics ini kemudian kita bikin program. Nah programnya juga mungkin menyentuh hanya sektoral, tapi kan kalau nggak ada data itu kan kita nggak bisa buat yang tepat, gitu sih. Nah ini harap dimengerti, karena seringkali ya kalau netizen gitu ya udah komen nih di kok saya udah daftar tapi nggak di kontak-kontak. Iya. Mohon maaf gitu, maksudnya bukan begitu prosesnya. Flow-nya bukan seperti itu gitu. Siap. Dan kalau berminat sama konten edukasinya juga ada ya Pak di YouTube, banyak banget. Mulai dari misalkan mau bikin usaha baru, terus mau lapor pajak, mau bikin pembukuan, mau nge-brand produk gitu. Pokoknya banyak banget Bapak Ibu, tinggal lihat di YouTube tersedia. Nah, kami juga lagi bikin konten BLU Talks ini Pak di YouTube-nya Kanwil DCPP Bali. Itu adalah kita bukan cuma mengedukasi BLU, di situ kita ada konten-konten edukasi, tapi juga ada konten kita mengangkat BLU-nya seperti yang kita lakukan sama Smesco dan tempo hari dengan lembaga pengelola dana bergulir. Jadi kita ingin sinergi supaya masyarakat lebih tahu bahwa pemerintah itu pedulinya sama masyarakat itu bukan cuma dalam bentuk bikin aturan loh, tapi kita memfasilitasi, kita memberikan pembiayaan, kita membantu dari berbagai macam sisi. Jadi kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu itu Pak, karena yang mereka tahu adalah yang lain gitu, gitu seperti itu. Sering miskom kok. Sering miskom. Ini contohnya Pak Leo yang sudah tahu dari sudut pandang private dan juga sekarang sudah masuk di pemerintahan. Pak Leo, terima kasih banyak kalau mungkin waktunya buat kita komunikasi dan banyak hal yang sangat bermanfaat ya yang boleh dibagikan kepada nanti pemirsanya BLU Talks. Sedikit closing remark mungkin Pak dari Bapak. Apa Pak? Monggo Pak. Apa ya mungkin karena terlalu banyak tadi disampaikan. Kadang-kadang kalau suruh bikin ini gampang gitu dibandingkan closing remark gitu ya. Yang pasti badai belum berlalu, ya. Ini malah kita sedang menghadapi wave yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Ya tentunya pesan saya sebagai yang bertugas untuk membantu UMKM adalah
ya tetap bertahan dalam hal ini, tapi peluang-peluang itu malah seringkali ada di tempat-tempat ya dan keadaan yang seperti ini. Jadi ya pinter-pinternya kita gitu kan menempatkan diri dan juga memanfaatkan situasi gitu ya, bukannya kita oportunis, tapi melihat secara jelas perkembangan market dan juga perkembangan dunia ini ke arah mana. Jujur kenapa kita ada di Bali ini, salah satunya sebetulnya narasi masa depan yang sedang didorong oleh Kementerian Koperasi dan juga Smesco, Future SME. Itu adalah sebetulnya narasinya tuh ada di Indonesia gitu. Jadi misalnya future farming ya kan, future food gitu ya, future fashion, future craft gitu dan lain sebagainya, future mobility itu bisa hadir. Dan nanti ketika kita semua udah keluar dari pandemi ini, orang akan berbondong-bondong ke tempat seperti Bali dan kepulauan-kepulauan yang lainnya yang masih memiliki narasi-narasi tersebut. Sudah tidak lagi mereka mau dengan kehidupan yang seperti urban gitu misalnya, yang urban decay, bukan bosan, tidak baik, gitu kan? Ya, narasi yang baik itu sebetulnya ada di tempat-tempat kita yang mungkin ini kita belum angkat. Makanya kenapa saya percaya sekali Bali ini harus jadi model, harus jadi role model agar yang lain nanti bisa belajar ya kan, dan kita harus berbagi gitu untuk keberhasilan yang dilakukan ini, semoga gitu ya. Begitu. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama dukung supaya UMKM bisa naik kelas, Bali dan sekitarnya bisa bangkit, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga kepada Bapak Leonard Theo Sabrata, BLU Smesco dan juga Kementerian Koperasi dan UKM yang juga mengizinkan kami untuk taping kegiatan ini gitu ya. Sampai jumpa dalam kegiatan BLU Talks lainnya gitu ya, yang lebih menarik. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu semua. Kita salam Smesco dong. Salam Smesco gimana Pak? Kasih tahu. Ini S nih begini. Oke, gini. Nah, jadi begini. Gini, oke. Simbol S nih. Oke. Salam Smesco. Kita tutup dengan salam Smesco. Sampai jumpa.